Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Dalam legenda Nyai Roro Kidul Sunda, masyarakat mengenal bahwa Nyai Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan dengan fisik yang anggun dan cantik. Beginilah kisahnya yang bersumber dari masyarakat Sunda. Pada zaman dulu, ada seorang putri cantik yang merupakan anak dari Raja Pajajaran Munding Wangi bernama Dewi Kadita. Tapi Raja Pajajaran ini masih sedih karena tidak memiliki keturunan putra untuk meneruskan tahta raja. Sehingga raja menikah lagi dengan Dewi Mutiara. Setelah menikah akhirnya mereka dikaruniai seorang putra yang gagah dari Yang Maha Kuasa. Di balik kebaikan Dewi Mutiara, ternyata dia mempunyai niat jahat untuk mengusir Dewi Kadita. Dewi Mutiara takut jika Dewi Kadita menghalangi putranya untuk memiliki tahta raja dari ayahnya. Sang Dewi Mutiara meminta kepada sang raja untuk mengusir Dewi Kadita. Namun raja menolak permintaan istrinya yang kedua itu. Walau raja menolak, Dewi Mutiara tetap tidak mau kehabisan cara untuk mengusir anak tirinya itu dari istana. Pada hari selanjutnya, Dewi Mutiara menyuruh salah satu pembantunya memanggil seorang dukun dengan cara menyamarkan dukun itu menjadi tukang tenun. Dukun itu didatangkan untuk memberikan guna-guna kepada Dewi Kadita. Tidak lama kemudian Dewi Mutiara senang dengan keberhasilannya membuat Dewi Kadita yang dahulunya cantik jelita menjadi manusia yang penuh dengan penyakit kulit yang bersisik, rusak dan gatal-gatal. Karena ulah dukun, Raja Munding Wangi mengundang banyak tabib untuk mengobati penyakit anaknya itu. Namun banyak tabib yang mengatakan bahwa penyakit Dewi Kadita ini adalah guna-guna seseorang. Dewi Kadita akhirnya tak bisa berbuat banyak lagi untuk melawan penyakitnya yang semakin lama semakin parah. Dalam keadaan seperti ini, Dewi Mutiara akhirnya memanfaatkan keadaan untuk melaksanakan rencananya mengusir Dewi Kadita. Dewi Mutiara memaksa raja mengusir Dewi Kadita dengan alasan bahwa Dewi Kadita akan membawa sial untuk masa depan negeri kerajaannya. Setelah berpikir panjang, raja setuju untuk membawa putri satu-satunya itu keluar dari negeri kekuasaannya. Dewi yang sudah merasa dirinya hina akhirnya pergi jauh dari istana dan entah kemana tujuan dia melangkahkan kakinya. Setelah selama kurang lebih 8 hari akhirnya putri menjumpai sebuah tempat yang sangat indah. Seruan ombak pasir putih dengan gulungan air yang jernih pula. Saat Dewi berjalan di pesisir pantai, air dari Laut Selatan ini menyentuh kulitnya dan tiba-tiba membuat bisulnya lenyap. Bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kudisan. Semua penyakit yang diderita Dewi Kadita ini tiba-tiba hilang dan dia tidak merasa gatal lagi. Bahkan bekas penyakit itu sudah tidak membekas lagi di tubuh Dewi. Akibat keajaiban ini, Dewi Kadita terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Lalu, mendengar bisikan gaib di telinganya yang menyuruh dirinya menerjunkan diri ke Laut Selatan itu. Dewi akhirnya menuruti bisikan gaib dan ia pun menceburkan dirinya ke Laut Selatan dan menjelma menjadi sosok manusia setengah ikan. Akhirnya Dewi Kadita memiliki kekuasaan laut yang luas yaitu Laut Selatan yang telah membuat dia lebih cantik dan anggun. Kesimpulan dari legenda Nyai Roro Kidul Sunda adalah Dewi Sri dan Dewi yang lain telah menciptakan Ratu Kidul Dewi Kadita yang menjadi putri dari Raja Sunda. Ratu Kidul telah diusir karena perlakuan ibu tirinya sehingga Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul, menampakkan dirinya sebagai penguasa Laut Selatan yang menenggelamkan diri ke Laut Selatan. Inilah doa memanggil Nyai Roro Kidul. Bismillahirrohmanirrohim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismidat dalima putih, gumilang cahaya ning suci ing wisesa. Mati Sang Rama Wulung, ya Ibu Ratu Agung, Sangyang Dangyang Hajah Nyai Dewi Roro Kidul. Rawung Kaanjeng Gusti Wali Tunggal. Laluhur Sakawayana Sinareng Kaanjeng Syekh Haji Wali Sakti Kudratullah. Sumerep ing Genuruwah Sangkremi Pelabuhan Ratu.
Dupe ciri wali purwa tanpa wekasan. Tusta usmaningani tuktupku kersaning Allah. Tirakat 1. Dibaca 99x pada malam Jumat Kliwon tepat jam 12 malam. 2. Sebelum tirakat diwajibkan mandi kembang, supaya jasad dan ruh dalam keadaan suci. 3. Dianjurkan tirakat di tempat yang hening bersih dan wangi, bila perlu sambil bakar dupa meyan. 4. Harus dalam keadaan sendirian. Jika tirakat di atas tidak dipenuhi, Ratu Pantai Selatan tidak akan hadir meskipun Anda berambisi ingin bertemu. Sebagian orang bilang, jika Nyi Roro Kidul berpenampilan cantik dan anggun. Kecantikan Nyi Roro Kidul juga banyak dilukiskan dalam berbagai media seni, baik fisik maupun digital. Namun benarkah Nyi Roro Kidul secantik yang digambarkan manusia? Mantan Indigo Indah Ananta, yang pernah diakui sebagai cucu Kanjeng Ratu Kidul, memberikan penjelasan tentang wujud asli Sang Ratu Kidul. Menurut Indah, wujud asli Nyi Roro Kidul tidak seperti yang digambarkan banyak orang. Sebab, wujud sebenarnya dari penguasa pantai selatan itu, terlihat mirip ular naga. Hal itu ia akui, semenjak ia mengalami banyak kejadian mistis. Sejak remaja, saya sering bermimpi didatangi Nyi Roro Kidul, ujarnya, dikutip mapaibandung.com dari kanal YouTube Muhammad Faizar Official, Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022. Dalam mimpinya, Nyi Roro Kidul datang dengan rupa yang cukup menyeramkan. Bahkan, wujudnya terlihat mirip seperti ular naga. Pengalaman menyaksikan wujud asli Ratu Kidul, didapatkan Indah melalui mimpi. Saat itu, Nyi Roro Kidul ingin bertemu dengan Indah secara langsung. Namun Indah tak mau jika wajah yang nanti datang, terlihat menyeramkan. Alhasil, Indah pun diberi beberapa foto, dan disuruh memilih langsung wujud mana yang diinginkan Indah agar ia tak takut dengan Nyi Roro Kidul. Saat tengah memilih, tiba-tiba Indah melihat sesosok naga emas besar dari tengah laut. Ada naga emas besar, muncul dari tengah laut, ucap Indah. Karena ketakutan, Indah pun segera memilih salah satu foto wanita cantik. Foto itulah yang Indah pilih, sebagai interpretasi agar Nyi Roro Kidul tak muncul dalam mimpinya, dengan wujud ular naga emas. Sejak saat itu, Nyi Roro Kidul selalu tampil bak wanita cantik, menggunakan kemben Jawa yang serba hijau, pungkas Indah. Kita semua menganggap wujud asli Nyi Roro Kidul serupa dengan lukisan yang terpampang di atas bidang kanvas. Pada lukisan tersebut, Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai wanita yang teramat cantik. Goresan kuas sang seniman, berhasil membuat rupa Nyi Roro Kidul semakin mempesona. Namun nyatanya, wujud Nyi Roro Kidul tak seperti yang digambarkan para seniman. Bahkan belakangan beredar kabar, jika Ratu Pantai Selatan itu berwujud ular naga. Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang mantan Indigo bernama Indah Ananta. Selain mantan Indigo, Indah pernah diakui sebagai cucu Kanjeng Ratu Kidul. Menurut Indah, wujud Nyi Roro Kidul memang lebih terlihat seperti ular naga. Wujudnya tuh kayak ular naga besar, berwarna emas, kata Indah, dikutip mapaibandung.com dari kanal YouTube Muhammad Faizar Official, Rabu tanggal 23 Februari tahun 2022. Indah mengatakan, ia pernah melihat sendiri wujud asli sang penguasa pantai selatan. Sejak remaja saya sering didatangi Ratu Kidul dalam mimpi, beliau pernah muncul dengan wujud menyeramkan, ujarnya. Saat itu saya begitu takut, jadi saya minta Nyi Ratu untuk mengubah penampilannya. Permintaan Indah pun disanggupi oleh Nyi Roro Kidul. Ia mengubah penampilannya, menjadi sesosok wanita yang sangat cantik. Mungkin, lebih cantik dari lukisan yang digambarkan para seniman. Indah juga menuturkan, sebetulnya Nyi Roro Kidul pandai merubah wujudnya. Ia bisa menjadi sosok apapun, sesuai apa yang ia kehendaki. Tapi ketika bertemu Indah, Nyi Roro Kidul selalu tampil dengan paras cantik. Meski begitu, tetap saja wujud asli Kanjeng Ratu Kidul serupa ular naga. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah,
Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.